Kubu pasangan calon, paslon, nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming menggelar nonton bareng hasil hitung cepat Quick Count Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, tanggal 14 Februari tahun 2024. Pantauan Tribunnews.com pada Rabu sore, Istora Senayan dipenuhi para pendukung Prabowo Gibran. Banyak juga dari kalangan artis yang hadir. Beberapa artis yang ada di lokasi, Raffi Ahmad, Marshell Widianto, Gading Marten, Celine Evangelista hingga Ria Ricis. Tak hanya itu, beberapa politisi yang juga tergolong kalangan artis turut hadir. Di antaranya, Helmy Yahya, Uya Kuya dan Astrid Kuya. Raffi dan Marshell tampak bertugas sebagai pembaca acara. Sedangkan, Ria Ricis, Helmy Yahya dan Celine sempat berbincang dengan Raffi dan Marshell. Sementara itu, sejumlah anggota tim kampanye nasional, TKN, Prabowo Gibran juga terpantau sudah hadir di Istora Senayan. Mereka di antaranya, Fahri Hamzah, Nusron Wahid, Samara Amani, dan Budiman Sujatmiko. Adapun dari 7.000 kursi tersedia di Istora, lebih dari setengahnya terisi oleh para pendukung Prabowo Gibran. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Prabowo Subianto akan berangkat dari kediamannya di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, ke Istora Senayan, sekira pukul 18 waktu Indonesia Barat. Meski demikian, hingga berita ini dimuat, keberangkatan Prabowo Subianto ke Istora masih belum bisa dipastikan. Quick Count atau hitung cepat dari lembaga survei Litbang Kompas memprediksi bahwa pemilihan umum 2024 akan berlangsung satu putaran. Hal ini dikarenakan pasangan 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul dengan suara lebih dari 50% versi hitung cepat. Dikutip dari kompas.id, hal ini diungkapkan oleh pemimpin redaksi harian Kompas Suta Dharma Saputra pada Rabu 14 Februari pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Ia mengatakan berdasarkan hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas kala itu, data yang masuk sudah 55,6%. Menurut Suta, data tersebut sudah menunjukkan kestabilan. Oleh sebab itu, pihaknya menyimpulkan dengan prediksi bahwa pemilu 2024 akan berlangsung satu putaran, di mana dengan hasil Prabowo Gibran unggul dari dua paslon lainnya. Hitung cepat yang dilakukan Litbang Kompas mencakup 2.000 TPS sebagai sampel. Suta mengatakan sejak pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi sudah terlihat adanya kestabilan. Angka yang didapat oleh paslon 02 itu jauh lebih unggul. Hal itu bisa disimpulkan dengan keyakinan karena prediksi tersebut berdasarkan perolehan suara yang didapatkan oleh pasangan Prabowo Gibran di TPS-TPS sampel hitung cepat. Oleh sebab itu, Suta memprediksi pemilu akan berlangsung dalam satu putaran saja. Namun, Suta juga mengingatkan bahwa hasil rekapitulasi hasil suara tetap harus menunggu proses rekapitulasi KPU, di mana hal itu akan berlangsung selama 20 Februari hingga 21 Maret 2024 mendatang. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan para petinggi Nasdem turut memantau hasil Quick Count Pilpres 2024 pada Rabu 14 Februari. Dalam memantau hasil penghitungan cepat tersebut, Surya Paloh dan para petinggi Nasdem itu pun tampak tegang dan serius. Dilansir dari Tribunnews.com, penampakan Surya Paloh dan sejumlah jajaran Nasdem saat memantau Quick Count itu diperoleh dari media center Nasdem. Pasalnya pemantauan itu dilakukan di War Room Digital Nasdem Tower lantai 8. Dalam foto tersebut, Surya Paloh tampak berada di ruangan itu bersama para petinggi Nasdem. Di antaranya Koordinator Bapilu Nasdem, Prananda Surya Paloh, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, dan juga Ketua DPP Nasdem Willy Aditya. Dari gambar tersebut, Surya Paloh memantau Quick Count dengan raut wajah serius. Dengan jari tangan menunjuk ke layar, Surya Paloh tampak berbincang dengan Sahroni yang juga memasang raut wajah serius. Kemudian tangannya juga tampak menopang wajah sembari tubuhnya disandarkan ke kursi. Lalu ia juga sempat mencodongkan tubuhnya ke depan dengan mata terbuka lebar. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mempertanyakan hasil hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei. Sebab perolehan suara yang diraih paslon 03 berada di posisi paling bawah.
Hal itu disampaikan Ganjar di posko pemenangan Ganjar Mahfud di Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu sore. Ia bertanya balik kepada wartawan apakah mereka percaya dengan hasil hitung cepat yang dirilis sejumlah lembaga survei. Menurut Ganjar, proses perhitungan hingga saat ini masih berlangsung. Dirinya optimis hasil akhir perolehan suara paslon nomor 3 tidak akan sia-sia. Seperti diketahui, perhitungan cepat pemilu 2024 sudah dimulai setelah pemungutan suara ditutup. Salah satu lembaga survei yang melakukan hitung cepat adalah Litbang Kompas. Hingga Rabu petang, data yang sudah masuk mencapai 79,60%. Dari data tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan perolehan suara 58,81%. Sementara Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud masing-masing memperoleh suara 25,25% dan 15,93%. Pasangan Capres Anies Baswedan Muhaimin Iskandar di TPS tempat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri mencoblos di TPS 053 Kebagusan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Diketahui Anies Caimin memperoleh 113 suara dan Prabowo Gibran mendapatkan 76 suara. Sedangkan Ganjar Mahfud memperoleh 67 suara atau berada di posisi terakhir. Sementara itu pasangan Amin justru berada di posisi terakhir di TPS tempat Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan co-captain Timnas Amin Tom Lembong memberikan suara. Pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka unggul dengan 90 suara. Di bawah Prabowo Gibran ada pasangan Ganjar Pranowo Mahfud MD dengan perolehan 76 suara. Kemudian di pasangan Amin berada di posisi terakhir dengan 61 suara. Sementara itu berdasarkan hasil quick count dari sejumlah lembaga survei termasuk Litbang Kompas, pasangan Prabowo Gibran unggul sementara dari pasangan Amin dan Ganjar Mahfud. Diminta tanggapan terkait dengan hasil quick count, Anies Baswedan memilih tak mau banyak berkomentar. Anies meminta tak ada pihak yang buru-buru menyimpulkan secara dini sebelum KPU mengumumkan rekapitulasi resmi. Meski sejumlah hasil sementara hitung cepat menunjukkan paslon 2 unggul jauh dari paslon 1 dan 3, Anies tetap optimis dan menaruh pikiran positif terhadap hasil akhirnya. TKN Prabowo Gibran menyampaikan terima kasih pada masyarakat Indonesia terkait dukungan terhadap paslon nomor urut 2. Adapun berdasarkan hasil hitung cepat atau quick count, pasangan Prabowo Gibran unggul jauh dari pasangan Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ketua TKN Prabowo Gibran Rosan Ruslani dalam jumpa pers di rumah Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan Rabu 14 Februari menekankan bahwa pihaknya menghormati proses real count dari KPU. Rosan menyebut bahwa masyarakat harus tetap menunggu hasil akhir Pilpres 2024 dari KPU RI. Sementara itu, TKN Prabowo Gibran saat ini menggelar nonton bareng hasil quick count di Istora Senayan, Jakarta. Sejumlah tokoh tampak hadir dalam acara nobar ini seperti Gus Miftah, Helmi Yahya, Gading Martin, hingga Raffi Ahmad. Para pendukung yang hadir pun tampak antusias dan sempat bernyanyi serta berjoget bersama. Prabowo Gibran pun dijadwalkan hadir untuk memberikan pidato dalam acara tersebut. Adapun Sekretaris TKN Prabowo Gibran, Nusron Wahid dalam talkshow di Istora Senayan mengatakan, Paslon 02 tersebut harus membayar utang pada masyarakat yang telah memberikan suaranya. Menurut Nusron, kemenangan Prabowo Gibran sudah berada di depan mata. Lebih lanjut, Nusron berujar bahwa suara yang didapat Prabowo Gibran berasal dari masyarakat yang menaruh harapan pada keduanya.
Hasil hitung cepat atau quick count dari beberapa lembaga survei menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran unggul, kemudian disusul pasangan Anies Baswedan, Mohaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo Mahfud MD. Saat diminta tanggapan soal hasil quick count, Capres Ganjar Pranowo mengaku masih terus mengikuti perkembangan. Ganjar pun mempertanyakan perolehan suara yang didapatnya berdasarkan quick count. Lebih lanjut, Ganjar meyakini hasil akhir dari perolehan suara atas usahanya selama ini di Pilpres 2024 tidak sia-sia. Tanya itu, Ganjar juga mengklaim perolehan suara dari internal akan disampaikan sesegera mungkin. Adapun Ganjar Mahfud sendiri terlihat meninggalkan posko pemenangan di Jalan Teguh Umar nomor 9 Menteng, Jakarta Pusat, pukul 16.40 waktu Indonesia Barat. Kepada awak media, Ganjar mengaku akan pulang ke rumah setelah berkumpul di posko pemenangan bersama elit 03 termasuk Ketua Umum Hanura Usman Sabtaodang atau OSO, PLT Ketua Umum P3 Mardiono hingga Ketua TPN Ganjar Mahfud Arsyad Rashid. Ganjar mengatakan dirinya akan pulang dan bertemu dengan teman-temannya. Adapun sebelumnya, Ganjar merapat ke posko pemenangan pada Rabu siang, selesai sowan ke rumah Megawati Soekarno Putri. Proses hitung cepat atau quick count yang dilakukan oleh lembaga survei Litbang Kompas hingga pukul 17.30 waktu Indonesia Barat masih terus dilakukan. Setidaknya data yang masuk sudah mencapai lebih dari 70%. Dari hasil tersebut, pasangan Prabowo Gibran unggul dengan angka mencapai 58,81% pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Peneliti Litbang Kompas Yohan Wahyu dalam podcast Tribun News Rabu 14 Februari menilai bahwa potensi satu putaran terbuka lebar meski ini hanya hasil hitung cepat bukan hasil resmi KPU. Sementara itu, peneliti Litbang Kompas lainnya, Deborah Laksmi, menilai keunggulan Prabowo Gibran tak akan banyak berubah dalam beberapa waktu ke depan. Adapun hingga pukul 18.32 waktu Indonesia Barat, data yang masuk sudah mencapai 82,55%. Prabowo Gibran unggul dengan angka 58,71%, disusul Amin 25,25% dan Ganjar Mahfud 16,04%. Deborah mengungkapkan pihaknya telah memeriksa grafik perolehan suara masing-masing kandidat Capres dan Cawapres. Ia lantas menyimpulkan data-data tersebut sudah stabil. Deborah berujar angka yang diperoleh Prabowo Gibran tak akan merosot hingga di bawah 50%. Adapun hitung cepat Litbang Kompas menggunakan data sampel dari 2.000 TPS yang tersebar di Jawa, Sumatera, Indonesia bagian tengah, dan Indonesia bagian timur.